Nah, baik ya. Kemudian anak, sebelum kita memulai pelajaran untuk mengawali, kita berdoa dulu ya, berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya kelas TKJ 2 ini siapa ya? Sutresno, Bu. Ya, Mas Sutresno silahkan dipimpin berdoa untuk mengawali pembelajaran hari ini. Baik, Bu Guru. Teman-teman, mari kita terlebih dahulu berdoa. 1, 2, 3. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah izidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga diawali dengan berdoa ini, pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya akan saya absen dulu ya. Siap. Mulai dulu dari nomor absen 1, Aina, Hadiroh. Ari, Amin. Arif, Eni, hadir Bu. Oke, hadir semua ya, nggak ada yang izin untuk hari ini. Alhamdulillah, Bu. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya anak-anak tidak asing lagi ya dengan lagu Indonesia Raya. Ya, Sudah hafal kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau sudah hafal tentunya tahu ya siapa pencipta lagu Indonesia Raya, coba ayo. Saya tahu, Bu. W.R. Supratman. Ya, 100 Mbak Aina. Ya. 100. Kira-kira lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan kapan ya? Setiap apa ya? 17-an, Bu. Pas 17-an. Apa Upacara bendera, Bu. Acara bendera, Bu. Ya, Hari jadi Senin itu, Bu, di lapangan, Bu. oh ya, upacara bendera, hari-hari besar, kemudian pas event-event ada acara itu ya, jadi sudah tidak asing lagi dengan lagu kebangsaan. Nah, gitu ya anak-anak. Kita langsung ke pembahasan materi. Saya akan share di sini. Tapi sebelum kita masuki materi yang akan kita bahas, minggu lalu kita mempelajari materi tentang demokrasi dan berpikir kritis. Kira-kira anak-anak masih ingat nggak pembahasan kemarin? Waduh. Masuk, Bu. Masih, Bu. Ya, Setiawan, apa itu demokrasi? Ya, demokrasi di dalam Quran surat Al-Imran, Bu. 100.000 Di sini yang saya tanyakan, demokrasi sendiri itu artinya apa, Mas Setiawan? Kerakyatan, Bu. Kerakyatan. Ya, yang lain mungkin? Pemerintah. Demokrasi, saya mau coba. Boleh berpendapat, Bu. Ya, Mas Solikin apa Mas Solikin? Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, Bu. Setahu saya itu. Oh ya, bisa masuk. Kemudian berpikir kritis sendiri apa, Mas Ari? Berpengaruh orang lain, Bu. Halo Mas Ari. Ya, Bu. Berpikir kritis sendiri artinya apa ya? Berpikir kritis artinya kreatif, Bu. Ya, Berani bisa menyampaikan. masuk ya. Oke, berarti materi sebelumnya minggu kemarin anak-anak masih ingat ya? Berarti yang Ibu berikan kepada anak-anak sudah nyantol, istilahnya seperti itu. Oke, kita memasuki materi berikutnya yaitu tentang iman kepada hari akhir. Sebelum saya sampaikan materinya, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis makna beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis tanda-tanda hari akhir. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengetahui hikmah dan manfaat beriman kepada akhir. Saya kira anak-anak sudah paham apa itu iman karena mulai dari kelas 10 Bang Iman seperti itu. Mungkin dari salah satu kalian ada yang ingin memberikan argumennya atau memberikan apa itu penjelasan apa sih iman itu. Salah satu siapa coba yang mewakili? Saya, Bu. Materi. Oh ya, monggo Mbak Tanti, ayo. Iman itu saya
Betul nggak Bu? Ya, iman, meyakini, mempercayai ya, bisa masuk itu ya. Iman sendiri artinya adalah yakin dan meyakini, mempercayai gitu ya. Yang lain mungkin? Saya Bu, Ya, silakan, Mas. iman percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan Bu. Oh ya, 100 lengkap sekali ya. Iman 100, dipercayai di dalam dapat. hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Ya, 100 ya. Besok tak kasih hadiah ya. Uang 10.000 ya, Mas Setiawan. Yang 100 Google-nya Bu, Setiawan. Ya, sekarang Bu. Orang ya, Nah, silahkan simak video di bawah ini anak-anak. Simak video dulu ya. yang telah diketahui oleh semua umat manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak. Telah tersebar umum dalam kitab suci Al-Quran dan telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang diomongkan dari di mana bumi akan menuju dan langit akan menuju. Aku membaca sebagai pasti tak ada kebenaran namun berganti dengan unsur benda sejenis perak sebagaimana firman Allah pada hari ketiga dengan bumi dan langit yang lain. Al-Quran adalah ayat 48. Al-Tabari dalam tafsirnya menukil riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau tafsirkan ayat ini bahwa bumi menjadi seperti perak dan surga seperti emas. Dan semua cerita kisah hidupnya seperti bahagia, sedih, kaya, istiqlal, lemah akan berakhir ketika trompet pertama telah ditiup. Itulah hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali pada pagi ini kami berbagi kepada Anda semua wawasan dan pengetahuan yang sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Kedahsyatan kiamat sulit untuk dibayangkan secara detil. Hal ini dikatakan kiamat benar-benar peristiwa kehancuran yang sangat mengerikan. Kita tak bisa membayangkan kengerian dan kedahsyatan ini kecuali dari sumber yang ada dalam suci Al-Quran. Gempa kiamat yang kuat misalnya. Dalam bayangan manusia, gempa itu putaran bumi yang merobohkan bangunan atau membuat tanah retak atau terbelah. Gempa kiamat jauh lebih dahsyat dari yang dibayangkan manusia dari peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Allah berfirman, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang ditangguhnya. Goncangan gempa yang sangat kuat dahsyat mengakibatkan bumi mengeluarkan seluruh isi di dalam bumi, memecahkan apa saja di dalamnya. Allah berfirman, pada hari ketiga dengan kebencanaan lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan merupakan yang hamil dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk padahal sebenarnya mereka mabuk akan tetapi asal Allah sangat keras. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 2. Tidak hanya yang bergoncang dan diletakkan, bahkan langit pun tunduk atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, sudah semestinya langit itu patuh. Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat 1 hingga 2. Galaksi raya yang begitu luas, yang sampai saat ini luasnya masih menjadi misteri dan teka-teki, pada hari kiamat akan mengalami kehancuran. Bintang-bintang akan berjatuhan dan porak-poranda.
ledakan-ledakan bom yang biasa terjadi dalam peperangan manusia tak sebanding dengan ledakan pahat dahsyat dari bintang-bintang dan planet-planet yang bertabrakan. Allah berfirman, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Al-Quran, surah Al-Infitar ayat 1 hingga 2. Itulah akhir cerita kehidupan di bumi, kisah yang berakhir secara tragis. Jika demikian jadinya kelak, kenapa kita begitu mencintai kehidupan ini? Allah menciptakan langit dan bumi ini hanya sebagai tempat persinggahan saraf umat manusia. Kehidupan selanjutnya kelak yang kekal adalah kehidupan baru yang lebih mudah dan bersih dari dosa dan kezaliman. Itu kehidupan dalam akhirat. Oke anak-anak, sudah disaksikan videonya tadi? Sudah. Sudah, Bu. Karena kalian sudah menyaksikan video tadi, silahkan kalian menuliskan pelajaran apa yang dapat diambil dari video yang telah kalian simak tadi. Silahkan, saya beri waktu 5 menit ya untuk menuliskan pelajaran apa yang dapat diambil dari video yang telah saya putar tadi. Silahkan yang sudah selesai disampaikan ke depan. Selesai, Bu. Ya, silahkan Setiatno, ayo silahkan Ya. memberikan Tentang hari kiamat, Bu, ya. Tentang hari Ya. kiamat, ya. ya. Pelajaran yang dapat diambil apa, Mas Tiawan? Pelajaran yang bisa diambil, Setiatno, Bu. Oh ya, Setiatno, maaf keliru, namanya mirip-mirip masalahnya. ya, Bu, Kembar itu, Bu. Ya, bahwasanya ayo apa, Mas Setiatno? kehidupan itu nih ya, itu tidak abadi. Untuk itu kita harus selalu mengabdi diri, beribadah kepada Ilahi. Ngoten, Bu. Ya, makasih Mas Tiatno. Yang cewek coba. Mbak Aina atau Mbak Kori? Pelajaran apa yang dapat diambil dari video tadi, Mbak? Ya, saya, Bu. Ya, silakan. Dari video tadi kita bisa melihat bahwasannya kiamat itu sangat mengerikan. Kita sebagai umat Islam harus mawas diri, Bu, dan berhati-hati dan bersiap-siap untuk tamu yang banyak, Bu. Oh, ya, bagus. Ya, bagus sekali. Makasih. Masih ada yang lain? Jawaban saya tadi sudah diomongkan sama Mbak Aina, buku. Oh ya, sudah mewakili berarti ya. Oke, berarti kita lanjutkan langsung kita pembahasan materi ya. Tentang pengertian tadi sudah dibahas di awal ya anak-anak ya. Pengertian iman pada hari akhir atau hari kiamat. Berarti kita langsung ya, tadi udah dibahas di awal ya. Kemudian pengertian sudah, kiamat sendiri dibagi menjadi 2. Kira-kira apa dan apa? Siapa yang sudah mempelajari? Mungkin Saya, Bu. Saya, Bu. Kiamat sugro dan kiamat kubro, Bu. ya. Besar kecil, Bu. Kiamat sugro dan kiamat kubro ya, anak-anak kelas 12 sudah pandai. Oke, kita langsung ke kiamat sugro. Nah, ini kiamat sugro itu adalah peristiwa datangnya kematian atau musibah. Jadi kalau ada kematian itu berarti sudah termasuk kiamat kecil. Ya, dan tanda-tandanya di sini sudah jelas bahwa banyaknya kematian yang mendadak. Ya, kalau kalian perhatikan di sekeliling kita, apakah ini sudah terjadi? Banyak kematian. Sudah banyak banget, Bu. Ya. Banyaknya ya, banyak terjadi bencana. Kemudian banyaknya hura-hura dan pembunuhan. Ada korban mutilasi dan lain-lain juga. Banyak orang yang bersenang-senang sesuai dengan kemauannya sendiri tanpa batas. Kemudian fitnah menyebar di mana-mana, perzinaan dan minuman keras sudah merajalela, sampai dengan munculnya Imam Mahdi. Itu adalah tanda-tanda kiamat sugro. Dan bahkan sekarang pun juga kita tahu bahwa banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Itu juga sudah terjadi ini sekeliling kita. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini kiamat sugro. Kemudian dan selanjutnya adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, di sini adalah
peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup maupun alam semesta ini beserta isinya itu nanti akan hancur, itu namanya kiamat kubro. Nah, tanda-tandanya apa saja? Yaitu nanti munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian terbitnya matahari dari barat, hancurnya Madinah dan keluarnya manusia darinya. Kemudian terjadinya bukan atau asap. Nah, itu tanda-tanda nanti kiamat kubro, ya. Kemudian kita lanjut ke dalilnya. Nah, ada dalil tentang hari kiamat. Silahkan ini dibaca bersama terus, karena ini materinya adalah pendidikan agama Islam, tentunya kita harus bisa membaca Al-Quran di sini ya. Mari kita baca bersama-sama dipimpin oleh Mas Solikin. Hitung Mas Solikin, dimulai dari basmalah ya. Giliran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma Berarti dulu bacanya Mas Solikin. Mas Solikin di rumah kita terus Makanya jangan gojek sendiri ya, diperhatikan. Nanti sebetulnya ya. Tapi saya suruh bacanya bersama-sama. Nah, bukan seperti anak SD berhitung, menghitungnya. Jadi kan bacanya bareng-bareng. Ini anak SMK loh ya. Mas Solikin yang bilang PPA lewat mamsti contoh Diperhatikan Mas Solikin. Ayo dihitung. ya. Setelah hitungan ketiga atau alibasa. aku semoco kembali ibu Ya teman-teman, kita 1, 2, nah, yuk cepet dimulai Mas Solikin. Ini adalah salah satu dalil tentang hari kiamat, bahwa memang hari akhir atau kiamat itu nanti benar-benar ada sesuai dengan surat An-Naml ayat 87. Yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di bumi, di langit, dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Nah, ini salah satu dalil tentang hari akhir. Dan masih ada beberapa dalil yang lain, sebenarnya banyak ya. Cuma saya ini ya, surat Al-Ahad di sini juga dijelaskan bahwa nanti bumi itu akan diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Kemudian tadi sudah diputarkan di videonya juga keterangannya dalam surat Al-Ahad ini. Ini kita lewati saja karena materi kita masih banyak ya. Nah, kemudian peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir itu apa saja? Nah, setelah apa? Bentar lagi anak-anak ya. Setelah hancur seluruh alam semesta, semua musnah termasuk makhluk seisi bumi ini, kemudian peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir itu yang pertama ada namanya Yaumul Ba'ats, yaitu sesudah hancur alam semesta ini, maka semua makhluk hidup itu akan dibangkitkan dari alam kubur. Ya, jadi nanti hari kebangkitan orang yang sudah mati terlebih dahulu itu menunggu datangnya hari akhir, jadi tidak langsung ke surga. Jadi penafsiran orang-orang itu kalau sudah meninggal itu langsung ke surga itu tidak. Kita melewati beberapa tahapan terlebih dahulu ya. Jadi nanti dibangunkan ketika mau digiring ke padang mahsyar setelah hancur alam semesta. Yang kedua yaitu Yaumul Hasr atau Mahsyar. Nah, setelah dibangkitkan dari alam kubur, maka manusia akan digiring ke padang mahsyar, berkumpul di sana dengan bentuk yang bermacam-macam. Di sana ada yang menuju alam mahsyar itu ada yang berjalan dengan
merangka, ada yang berjalan dengan tangan, ada yang berjalan secepat kilat itu sesuai dengan amal perbuatannya. Kemudian ada buku catatan juga. Nah, jadi di alam mahsyar sana semua itu mempunyai buku catatan yang telah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kemudian yang keempat itu adalah ada namanya yaumul mizan. Nah, jadi amalan kita itu akan dihisap nantinya. Ya, akan dihisap, kemudian akan ditimbang. Nah, timbangan kita nanti lebih berat yang mana? Lebih berat yang jelek atau yang buruk? Berarti kalau timbangan kita nanti lebih banyak yang buruk, meskipun itu sebesar biji zarah, ataupun lebih berat yang bagus, meskipun sebesar biji zarah, tetap nanti kita itu yang akan menentukan kita masuk surga ataupun neraka. Itu kira-kira dibahas dalam surat apa, anak-anak? Amalan kita yang sebesar biji zarah itu di surat apa? Surat Al-Zalzalah, Bu. Al-Zalzalah. Coba dibunyikan, Mas Sutres. Surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah, Bu. Ya, Mas Sutres silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, di situ jelas ya. Ya, jadi di ayat itu dijelaskan bahwa barang siapa kebaikannya sebesar biji zarah, pasti nanti akan ada balasannya. Jadi ketika ditimbang nanti berat yang jelek, ya sudah, nanti jaminannya kamu adalah neraka. Kalau yang berat yang bagus, maka jaminannya adalah surga. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian setelah ada mizan, ditimbang, dihisab, lah kita akan ke surga itu melewati namanya sirot, jembatan yang terbentang di antara surga, dan itu di situ nanti terbuat dari nah, coba kita bayangkan anak-anak bahwa jembatan yang terbuat dari sehelai rambut kita dan kita nanti melewatinya. Ya, kemudian yang terakhir adalah balasan setelah melewati jembatan sirot itu nanti kita kemana? Itu yang menentukannya di sini terakhir, surga atau neraka. Nah, maka dari itu anak-anak silahkan dipersiapkan mulai dari sekarang untuk fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mas Tiawan yang sering pacaran dikurangi atau ditinggalkan pacarannya ya Mas Tiawan ya. Ganti terus, Bu. Ketika kiamat itu ngeri sekali Mas Tiawan. Jadi pacarannya, maksiatnya ditinggalkan dulu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini majelis. Sabar, tinggal sebentar lagi ya. Oke, kemudian fungsi ya, ini waktunya tinggal sebentar ya anak-anak. Nah, fungsi iman pada hari akhir yang pertama adalah kita tentunya akan sadar setelah kita belajar tentang apa itu hari akhir, kemudian menjadikan manusia bersikap kita hati-hati ya dalam bertindak, kemudian berusaha menjadi manusia yang lebih baik ya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin ya Mas Tiawan ya. Jangan hari ini sama dengan kemarin, itu kita termasuk orang yang rugi. Dan kalau ini lebih jelek, jadi kita celaka. Jadi harus lebih baik. Yang keempat, menyadarkan manusia akan adanya hari akhir. Ya sudah, jangan berisik. Kemudian yang kelima, menyadarkan manusia bahwa di hari akhir adalah tujuan akhir kita. Jadi tujuan kita itu tidak hanya di dunia ini, tapi adalah di akhirat. Ya itu anak-anak, oke. Jadi yang keenam, mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh. Ya tadi fastabikul khairat, marilah berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu anak-anak. Kemudian hikmahnya apa kita setelah mempelajari iman pada hari akhir? Tentunya kita akan meningkatkan sikap kita, disiplin dalam beribadah. Sehingga ini rasolat, sing mau rasolat subuh, ya. Hari Bu, sholat Bu. Tidak sholat subuh tadi pagi, silahkan besok untuk tertib sholat tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kita, lebih giat beramal soleh. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha dan berbuat benar dan baik, berusaha ikhtiar.
Kemudian yang keempat, berjihad dan Allah dengan harta dan jiwa. Udah bel Bu, istirahat Bu, udah bel. Lapar Bu. Kita jelas. Kemudian yang kelima, tidak pikir dalam memberi infak. Selomo, pelit-pelit gitu ya. Ya Bu. Dari materi ini dapat kita simpulkan Ini pelit bahwa iman pada hari akhir itu adalah meyakini dan mempercayai bahwasanya hari akhir itu pasti akan tiba. Dan sesuai dengan keterangan-keterangan Allah melalui firman-firmannya dalam Al-Quran. Nah dari sini mungkin anak-anak ada yang ditanyakan. Tadi Mas Solikin sama Mas Tiawan itu rame sendiri saya perhatikan. Kemudian jika ditanya tidak nyambung itu ayo apa yang mau ditanyakan Mas Solikin. Tadi gojek sendiri sama Mas Tiawan itu. Apa Bu? Sudah. Ya contoh. Nggak ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak Bu. Sampun Bu. Sudah paham berarti ya? Yes Bu. Alhamdulillah. Berarti di evaluasi akhir ini ada 3 poin pertanyaan ya. Ada 3 poin di sini. Kalian catat, nanti kalian silahkan membentuk kelompok ya. Silahkan dibentuk sendiri. Kemudian untuk kelompok pertama nanti akan membahas persatu ini. Jelaskan pengertian iman kepada hari akhir dalam Islam dan mengapa hal tersebut penting bagi orang muslim. Tolong nanti dijelaskan, dijabarkan dalam kertas. Kemudian yang kelompok 2 juga mengerjakan yang nomor 2, kemudian yang nomor 3 mengerjakan yang nomor 3 ini. Silahkan jadi nanti kita di sini akan ada diskusi pertemuannya gitu ya anak-anak ya. Ya Bu. Terima kasih. Berarti ini buat minggu ini Bu. Ya tugas nanti akan kita bahas. Per kelompok nanti mempresentasikan hasilnya. Ya Bu, siap. Ya Bu, masih ada yang belum jelas dari materi yang saya sampaikan anak-anak? Sudah jelas Bu. Ampun Bu. Sudah Jelas Bu. Matur nuwun. Kira-kira dalam Bu Guru menyampaikan materi ini bagaimana? Bisa dipahami atau? Bisa Bu, semangat sekali nyampaikannya Bu. Sedikit Bu. Oh iya. Sudah, kamu Semangat nyampaikannya. ngaji dari tadi Pak Mas. Nanti wae arep ya. Nakal nih. Bu siap Bu. Benar Sip. sudah paham ya? Wah nanti kalau ada salah tugas ada tes nanti sudah berarti anak-anak. Oke. Sudah nggak ada pertanyaan? Kalau sudah, untuk pelajaran hari ini saya cukupkan. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya anak-anak. Iya Bu. Mari pelajaran hari ini dengan bacaan Akhiratul Majelis bersama-sama anak-anak. Subhanallah. Terima kasih anak-anak. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.